Ini ada pertanyaan dari hamba Allah dari Balung. Gini Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz membaca Al-Quran dengan tulisan Latin? Ya, ya memang kadang sebagian mushaf ya, itu di sampingnya memang ditambahi Latin gitu ya. Namun yang patut kita ketahui bersama, dan ini seperti halnya dulu ketika saya mengikuti Bahsul Masail, bahwasannya dalam kitabah menulis mushaf Al-Quran, menulis Al-Quran, ketika ditulis dengan bahasa yang lain, contohnya lah katakanlah itu dengan huruf Latin ya, maka wajib menyertakan huruf aslinya. Nah, untuk mengenai hukum asalnya, kita di situ banyak sekali pendapat-pendapat seperti yang ada di kitab I'anatul Thalibin di juz pertama Shahifah 86 sampai 76 sampai 86. Di situ disebutkan bahwasannya wa yahrumu kitabatuhu ay kitabatul Quran bil ajamiyah. Itu ya. Pertama, menulis, hukum asalnya menulis mushaf Al-Quran dengan bahasa ajam, baik dengan dengan huruf Latin, huruf Cina, huruf apapun, itu haram hukumnya. Nah, dilanjutkan dalam redaksi tersebut, wara'aitu fi fatawil Allamah Ibnu Hajar annahu su'ila hal yahrumu kitabatul Qur'anil Karim bil ajamiyah ka qiraatihi, apakah menulis Al-Qur'an dengan bahasa ajam itu diharamkan seperti halnya membacanya? Maka fa'ajaba rahimahullah ta'ala biqouli qadiyatu ma fil majmu' anil ashab at-tahrim. Jadi sama. Ini hukum awalnya ya. Hukum awalnya antara menulis dan membaca Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain Arab alias bahasa ajam, maka itu diharamkan. Namun begini, memang dalam teknik membaca Al-Qur'an itu kita tidak lepas dari namanya tajwid. Karena perintah Allah warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Qur'an itu harus tartil. Bahkan di situ dikuatkan dengan maf'ul mutlak ya. Wa tartila, setartil-tartilnya. Dengan tartil yang sesungguhnya. Ini sudah pernah kami jelaskan sebelumnya. Tidak sederhana membaca Al-Qur'annya. Tidak sederhana. Bahkan mohon maaf, orang Arab orang Arab asli di sana ya, kadang meskipun orang Arab asli itu membaca Al-Quran banyak juga yang tidak memakai tajwid. Bahkan mereka ini saya mendengar dari teman saya yang pernah lama mukim di sana ya, itu takjub dengan orang Indonesia, bukan orang Arab, orang ajam, tapi membaca Al-Qurannya fasih. Seperti itu. Jadi memang membaca Al-Quran itu harus memakai hukum tajwid atau dikatakan dengan tartil. Tartil itu harus tahu ahkamul huruf, harus tahu makharijul huruf, harus tahu sifatul huruf. Nah, ini tidak bisa didapatkan di tulisan-tulisan selain Arab gitu ya. Tanda panjangnya ketika ditulis dengan bahasa Latin apa, itu kadang tidak bisa, alias kita tidak bisa menandai seperti apa panjang pendek itu. Maka pantas ulama di situ mengharamkan membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Nah, ini khawatir membaca Al-Qurannya tidak tartil, tidak sesuai. Tapi oke lah bagi orang yang mungkin mu'allaf ya, mu'allaf masih belajar membaca Al-Quran untuk supaya terus dia semangat dan terus bisa membaca Al-Quran, pakai bahasa Latin dulu enggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan gitu. Kita hendaknya ditingkatkan, harus membaca redaksi dan tulisan asli dari Al-Quran itu, yaitu pakai bahasa Arab itu kan dilihat. Maka ya belajar alif ba ta lagi ya, alif ba ta tajim dan lain sebagainya. Karena orang, kembali lagi ke apa yang pernah saya sampaikan dulu, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu ada dua model. Yang pertama dia lancar, bagus, maksudnya selain lancar juga bagus dengan tartil. Dia oleh Nabi Muhammad disebutkan kiromil baroroh, mal kiromil baroroh, dia bersama malaikat-malaikat yang bagus-bagus kan gitu. Malaikat senang mendengarkan orang yang bacaan Al-Qurannya bagus. Nah, bagi orang yang yatata,
Orang yang magep-magep terbata-bata baca Al-Quran, falahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Kembali lagi, pahalanya satunya dari mana? Oh, ternyata dari masyakohnya dia, karena dia belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran, belajar tajwid, membacanya tetap terbata-bata. Nah, itu yang dikasih pahala. Tapi tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar, bacanya terbata-bata. Masa pahalanya didapat? Secara logika, dia tidak mau belajar, bacanya terbata-bata. Masa pahalanya didapat? Ya, terbata-batanya bukan karena dia belajar mungkin, karena tidak bisa. Nah, maka bagi yang bacanya terbata-bata, jangan putus belajar, terus belajar. Jadi kalau memang awalnya dia belajar ingin tahu cara baca Al-Quran, belajar lewat tulisan Latin, ya silahkanlah. Tapi ditingkatkan, jangan dengan belajar seperti itu, belajar tajwid begitu ya. Jadi mungkin bisa disimulasi seperti itu. Jadi itu mengenai napa niku membaca Al-Quran dengan tulisan Latin seperti yang dijelaskan oleh sumber kita Ustadz Sofyan Arif.